Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Indi Utari Dewi di pelajaran PKN kelas 12. Nah, ini untuk kelas 12 AK. Kita bertemu kembali setelah minggu kemarin kita sudah bahas tentang materi penegakan HAM dan pengingkaran kewajiban, ya, pelanggaran HAM, dan pengingkaran kewajiban. Kemudian kalau untuk sekarang minggu ini Ibu sudah masuk ke bab baru, ya. Minggu depan insya Allah kita akan ulangan harian, yaitu babnya dua bab, ya, yaitu hak asasi manusia dan juga pembab yang sekarang yaitu hukum, ya. Oke, Ibu mau presentasikan ini tentang, oke, bentar. Apakah suara Ibu masih terdengar? Takutnya putus-putus. Untuk bab kedua di pelajaran kelas 12 ini adalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang hukum. Untuk pelajaran hukum, sistem hukum, sebetulnya kita sudah pernah mempelajarinya di kelas 11, yaitu sistem hukum di Indonesia. Nah, untuk yang sekarang di kelas 12 ini kita belajarnya adalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Oke, nah ini perlindungan hukum di Indonesia, ya. Nah, nanti sebentar. Oke, ini adalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, ini ada kompetensi dasarnya, yaitu untuk 3.2, yaitu memprediksi praksis kehidupan nyata perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. KD 4-nya adalah menalar hasil evaluasi praksis kehidupan nyata, perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Oke, nah ini adalah KD yang harus kalian dapatkan nanti di pembelajaran ini, ya. Oke, kita lanjutkan, yaitu indikator pencapaian kompetensinya, yaitu 3.2.1 adalah menganalisis hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian menyajikan hakikat perlindungan dan penegakan hukum, ya. Oke, kita lanjut langsung ke materinya, ya. Ini peta konsepnya nanti akan kalian pelajari di subbab 1A, yaitu adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua adalah peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Selanjutnya adalah peran kepolisian dan kejaksaan. Oke, ya. Kemudian kita nanti akan pelajari juga peran hakim, advokat, KPK dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Untuk yang bab ketiganya, yaitu berbagai kasus dalam pelanggaran hukum, kita harus menganalisis di sana. Nanti kalian diwajibkan untuk menganalisis pelanggaran hukum. Kemudian dinamika ke pelanggaran hukum, ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, ini adalah lambang hukum yang biasanya kita lihat di dalam di pengadilan atau kejaksaan, ya. Ini adalah timbangan. Ini harus sama, ya, timbangan antara yang A dan yang B harus sama, seimbang. Inilah yang namanya keadilan. Oke, kita lanjutkan. Nah, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Hukum dibuat adalah untuk melindungi, sebetulnya adalah untuk melindungi dan membuat ketertiban ketertiban di lingkungan kita maupun di masyarakat dan di negara. Nah, bayangkan apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib. Kalau di keluarga tidak ada aturan, maka anggota keluarga semaunya saja ketika mau pulang ke rumah, atau misalnya ayah ibu tidak menjalankan kewajibannya. Nah, itu, ya,
itu kalau akhirnya terjadi ketidaktertiban di dalam lingkungan keluarga. Kemudian jika di sekolah tidak ada tata tertib, harus menggunakan seragam sekolah sesuai aturan, kemudian tidak boleh berambut gondrong, kemudian masuk sesuai dengan disiplin, sesuai dengan jadwal. Jika itu tidak ada tata tertib, maka anak sekolah atau pelajar akan masuk semaunya ya, gitu. Dan akhirnya tidak ada kedisiplinan di peserta didik. Nah, apalagi jika di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial ya. Norma-norma di sini norma adalah peraturan yang ada di masyarakat dan biasanya tidak tertulis, tetapi dilaksanakan terus-menerus ya. Itu baru di masyarakat. Kalau di negara, apalagi jika tidak ada undang-undang yang mengatur tentang ketertiban hukum, maka akan terjadi kekacauan. Nah, itu ya. Jika terjadi terjadi pelanggaran HAM atau pelanggaran peraturan, jika tidak ada undang-undangnya maka akan sewenang-wenang ya, gitu. Nah, ini contohnya ya. Lihat di gambar di sebelah di sebelah ya. Ini ada 2 orang pelajar ya yang berboncengan. Yang pertama mungkin dia tidak menggunakan helm, walaupun di depannya menggunakan helm tapi di belakang tidak menggunakan helm. Nah, berarti dia sudah melanggar tidak menggunakan alat keselamatan yaitu helm ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua apalagi? Biasanya untuk umur di bawah 17 tahun ya, mereka belum memiliki yang namanya surat izin mengemudi. Nah, ini harusnya tidak diperbolehkan untuk membawa kendaraan bermotor. Apalagi jika si pengendara ini tidak membawa surat-surat yang surat-surat lengkap. Contohnya surat lengkap tuh SIM, BPKB, STNK. Nah, itu ya. Nah, itu harus dibawa dengan karena itu adalah kelengkapan dari kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Nah, ini karena sudah ada peraturan, maka si pengendara ini atau pengguna motor, pengguna jalanan ini harus mematuhi peraturan. Nah, jika melanggar, maka harus ada seseorang atau lembaga yang melakukan penegakan hukum. Jika seseorang melanggar, maka harus ada yang memberikan sanksi, yang mengawasi. Nah, di sini adalah yang mengawasi pada kejadian ini, di gambar ini adalah kepolisian, yaitu Bapak Polisi dan juga petugas DLLAJ ya. Nah, ini. Tapi yang bisa menilang atau menindak itu adalah kepolisian ya. Nah, ini. Jadi kalian sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia yang baik, maka harus mematuhi peraturan, baik peraturan di masyarakat maupun peraturan di lalu lintas, apalagi di negara ya. Nah, ini adalah konsep perlindungan dan penegakan hukum. Nah, ini adalah pengertian hukum menurut 2 ahli, yaitu yang pertama adalah Andi Hamzah. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Nah, ini ya, lebih kepada hukum itu bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan. Ini menurut Andi Hamzah. Nah, sedangkan menurut Simanjuntak, menurut Simanjuntak, hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini ya, seperti tadi itu ada pengendara yang tidak menggunakan helm.
tidak membawa SIM, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan. Contoh misalnya sanksinya mungkin denda 50.000. Ibu nggak tahu ya berapa harga sekarang kalau tidak memakai helm atau tidak memakai membawa SIM itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Ini menurut Ani Hamzah dan Simanjuntak tentang hukum. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah unsur-unsur perlindungan hukum. Unsur perlindungan hukum yang pertama adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Nah, ini hukum dibuat dari pemerintah untuk melindungi hak-hak warganya. Jika warganya terlanggar haknya, maka pemerintahlah yang berkewajiban untuk melakukan perlindungan. Oke, yang kedua adalah berkaitan dengan hak warga negara dan jaminan kepastian hukum, ya. Nah, ini tadi yang Ibu sudah jelaskan bahwa warga negara memiliki hak. Nah, ketika hak itu dilanggar atau dia ingin mendapatkan haknya, maka hukum harus menjamin adanya menjamin bahwa warga negara tersebut bisa mendapatkan haknya, ya. Nah, ini. Kemudian unsur yang ketiga adalah berkaitan dengan hak warga negara, tadi sudah. Kemudian yang keempat adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggar. Nah, ini bagi seseorang yang melanggar seperti yang tadi tidak membawa SIM, maka harus ditindak atau diberikan sanksi, ya. Oke. Itu unsur-unsur perlindungan hukum. Nah, kita lanjut untuk yang selanjutnya adalah ini adalah Kepolisian Republik Indonesia atau sering disingkat dengan Polri, merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, ya. Ini adalah tugas Polri. Nah, Polri ini ternyata adalah salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, ya. Nah, ini adalah peran-peran Polri. Oke, sebentar biar kelihatan, ya. Ini adalah peran-peran Polri. Yang pertama adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Melakukan penangkapan ini bagi seseorang yang tersangka atau sudah diduga melakukan tindakan kriminalitas, maka dilakukan penangkapan. Setelah ditangkap, maka orang tersebut dilakukan penahanan, tentu saja dengan membuat berita acara pidana terlebih dahulu. Kemudian ada yang namanya penggeledahan. Penggeledahan ini adalah memasuki suatu tempat atau hak milik orang lain, misalnya rumah atau perusahaan, kemudian digeledah, dicarilah barang-barang bukti. Setelah ditemukan, maka diadakan yang namanya penyitaan. Penyitaan ini untuk apa? Yaitu untuk mengambil barang bukti itu, ya. Oke, ini adalah yang A. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Ini untuk apa? Ini supaya TKP atau tempat kejadian perkara tidak terkontaminasi atau tidak hilang barang bukti yang sedang diselidiki oleh polisi, ya. Nah, ini contohnya kayak ini nih. Di gambar ini, gambar anggota polisian sedang melakukan pemeriksaan terhadap kejadian perkara. Ya, ini seperti ini. Itu diukur, kemudian diteliti seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Nah, ini kalau orangnya sudah ditangkap, ya, maka dimajukan ke dalam penyidik. Dari si penyidik ini nanti akan ditanyakan, diinterogasi, dan dibuatkanlah berita acara pidananya, ya. Oke, selanjutnya adalah menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Ini contohnya misalnya kamu memasuki memasuki suatu tempat atau gedung fasilitas negara yang misalnya harus dilindungi.
Nah, itu kan harus diperiksa terlebih dahulu dan diperiksakan tanda pengenal dirinya. Apakah memiliki KTP atau tidak, minimal SIM seperti itu ya, minimal mah KTP harus punya tuh ya. Nah, bagi kalian yang sudah berumur 17 tahun wajib memiliki KTP yaitu kartu tanda pengenal. Oke, ini adalah peran Polri ya. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah peran Polri yang ini yaitu melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Oke. Ya, yang selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Ini mungkin misalnya dokumen-dokumen ya. Contoh misalnya terjadi perkara korupsi. Nah, ini yang maka yang diperiksa adalah dokumen-dokumennya itu ya. Selanjutnya adalah memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Nah, ini ya. Jadi kepolisian memiliki hak atau wewenang untuk memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengarkan kesaksiannya. Baik beliau bisa sebagai saksi ataupun sebagai tersangka. Biasanya kalau di kepolisian itu dipanggil terlebih dahulu, dijadikan saksi terlebih dahulu, kemudian diperiksa, diteliti, disidik, ditanyakan, diinterogasi ya. Nah, setelah itu setelah diambil mungkin dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, maka statusnya yang tadinya jadi dari saksi itu bisa meningkat menjadi tersangka ya. Nah, yang namanya tersangka ini belum tentu bahwa orang tersebut sudah menjadi pelakunya ya, tapi dia disangkakan. Nah, seseorang yang disangkakan bisa dijadikan sebagai orang pelaku tersebut atau terpidana itu setelah mendapatkan kepastian hukum dari pengadilan ya. Nah, ini adalah peran Polri. Selanjutnya adalah selain memanggil orang untuk didengarkan sebagai tersangka atau saksi, ini bisa polisi itu memanggil orang ahli yang berhubungan dengan pemeriksaan ke perkara. Ini contohnya misal gini, terjadi suatu pembunuhan ya di suatu perkara. Nah, mayat tersebut si korban itu dilakukan visum oleh rumah sakit ya, oleh dokter melakukan visum. Nah, visum tersebut itu tentu saja dilakukan oleh para ahli. Nah, seorang ahli atau dokter yang melakukan visum itu bisa didatangkan atau dipanggil oleh kepolisian untuk menanyakan apakah hasil visum yang sudah didapatkan. Visum ini bukan hanya dilakukan pada korban yang sudah meninggal dunia, tapi juga visum bisa dilakukan kepada orang atau korban yang masih hidup. Contohnya misalnya dalam perkara misalnya KDRT atau misalnya kekerasan dengan orang lain. Nah, itu bisa kita dilakukan visum ya. Nah, itu nanti ditanyakan, kemudian diketahui apakah memar-memar pada seseorang tersebut atau misalnya apakah si korban yang meninggal dunia itu hasilnya itu meninggalnya karena apa? Itu berdasarkan hasil visum. Nah, itulah makanya didatangkan orang ahli. Oke, selanjutnya adalah mengadakan penghentian penyidikan. Nah, ini penghentian penyidikan ini untuk apa? Misalnya gini, ada suatu kasus, ya misalnya pencemaran nama baik. Misal, ada korban yang melaporkan seseorang melakukan pencemaran nama baik. Nah, maka dilakukan penyidikan oleh kepolisian. Nah, tetapi si korban ini dan si tersangka atau terlapor ya itu sudah melakukan perdamaian misalnya, maka si korban bisa mengajukan penghentian penyidikan kepada kepolisian. Nah, seperti itu. Maka kepolisian itu berhak untuk menghentikan penyidikan terhadap kasus tersebut. Maka kasus tersebut ditutup ya. Tuh, ya.
Oke, itu untuk penghentian penyidikan. Oke, selanjutnya adalah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Setelah kepolisian membuat yang namanya berita acara pidana atau berita acara perkara, dan sudah dikumpulkan bukti-buktinya, sudah ditanyakan saksi dan tersangkanya misalnya. Nah, hasilnya itu BAPI tersebut diajukan kepada penuntut umum. Untuk apa? Untuk diajukan selanjutnya ke pengadilan. Karena yang bisa melakukan penuntutan adalah penuntut umum, bukan kepolisian, ya. Yang membawa ke pengadilan itu bukan lagi kepolisian tapi oleh jaksa penuntut umum. Oke, selanjutnya adalah mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang tersangka melakukan tindak pidana. Nah, ini kita mendengar banyak sekali seseorang melakukan tindak korupsi. Setelah itu dia kabur ke luar negeri. Nah, polisi setelah mereka mendapatkan bahwa si tersangka A melakukan tindak korupsi, dia bisa meminta kepada pejabat imigrasi untuk melakukan pencekalan kepada si A untuk tidak bisa keluar negeri atau kabur, ya istilahnya seperti itu. Nah, itu kewenangan dari Polri. Jadi Polri bisa seperti itu, melakukan seperti itu. Jadi tidak lagi ada yang keluar negeri. Nah, bagaimana jika misalnya ada seseorang yang sudah keluar negeri? Nah, maka kepolisian bisa melakukan atau meminta kepada pihak imigrasi atau kedutaan besar melakukan ekstradisi atau ekstradisi, ya, Ibu lupa namanya. Itu bahwa si tersangka dari negara A bisa dibalikan atau dipulangkan ke negara Indonesia untuk melakukan melakukan penyidikan kembali, kemudian mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah ia kerjakan. Nah, itu untuk peran kepolisian. Nah, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan? Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai peran Polri terlebih dahulu, ya. Nanti kita juga ada peran kejaksaan, kemudian kehakiman, kemudian ada advokat, ya. Kemudian ada KPK. Nah, itu nanti Ibu akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, di pertemuan selanjutnya untuk kelas 12 AK, ya. Ibu mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dari segala musibah dan semoga kita semua sehat-sehat semuanya, ya. Terima kasih telah bergabung di meet hari ini bersama Ibu, dan minggu depan kita akan lanjutkan yaitu peran dari kejaksaan, kemudian advokat dan KPK. Oke, oh ya, tapi minggu depan Ibu mau mengadakan ulangan harian terlebih dahulu, ya. Oke, terima kasih. Ibu akhirnya mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum.